Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentangan ibadah sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya tidaklah terbatas, mulai dari menghindarkan duri di jalanan hingga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tergolong dalam ibadah. Begitu luasnya ruang ibadah hingga seseorang tidak mungkin mengetahui batas-batas antara ibadah dan yang bukan ibadah, kecuali mereka orang-orang yang sombong. Karena segala sesuatu yang dilakukan seorang hamba dengan niat mengabdi, ta'abbud, beribadah kepada Allah, dapat digolongkan sebagai ibadah. Luasnya ruang ibadah inilah yang membedakan besaran ibadah seorang hamba dengan hamba-hamba lainnya. Mereka yang memiliki banyak pengetahuan agama memiliki peluang besar untuk memperbanyak ibadah. Begitu juga sebaliknya. Mereka yang minim pengetahuan agamanya, peluang ibadahnya pun tidak maksimal. Akan tetapi tidak semua peluang bisa berubah menjadi realitas ibadah. Tergantung ada kemauan seorang hamba. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ibadah yang termasuk jarang diketahui dan juga jarang dilakukan kecuali mereka yang mengerti adalah sholat sunnah pada bulan Syawal. Saudara, pada bulan Syawal ini kita tidak hanya dianjurkan berpuasa sunnah sebanyak 6 hari saja, namun kita juga dianjurkan untuk mengamalkan sholat sunnah di bulan Syawal. Maka sebaiknya kita jangan sampai melewatkan kesunahan berpuasa 6 hari dan juga kesunahan sholat sunnah yang khusus ada pada bulan Syawal. Mengingat keutamaan keduanya itu sangat luar biasa dan sangat dahsyat sekali. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani berdasarkan pada suatu hadis di dalam kitabnya Al-Ghunyah juz 2 halaman 147. Hadatsana Abu Nasr Abdul Bana an walidihi qala hadatsana Abu Abdullah Al-Husain bin Umar Al-Allaf qala akhbarana Abul Qasim Al-Qadi qala hadatsana Muhammad Ahmad bin Shadiq qala hadatsana Yaqub bin Abdurrahman qala amba'ana Abu Bakar Ahmad bin Ja'far Al-Marwazi qala hadatsana Ali bin Ma'ruf qala hadatsana Muhammad bin Mahmud qala akhbarana Yahya bin Subayb qala hadatsana Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi sawwalin samana rak'atin lailan kana aw naharan yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab wa 15 qul huwallahu ahad فإذا فرغ من صلاته سبح 70 مرة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما من عبد يصلي هذه الصلاة إلا أنبه الله له ينابع الحكمة في القلب وأنطق به لسانه wa arahu da'ad dunya wa dawa'aha walladhi ba'asani bil haqqi
man sholla hadhihi sholata kama wasaftu la yarfa'u ra'sahu min akhiri sajdatin hatta yaghfirullahu lah wa in mata syahidan maghfuran lah wa ma min 'abdin sholla hadhihi sholah fi safari illa sahalallahu alaihi sayra wa dhahab ila mawdi'i muradih wa in kana madyunan qadallahu daynah wa in kana dha hajatin qadallahu hawaijah walladhi ba'asani bil haqq ma min 'abdin yusalli hadhihi shalah illa a'tahu Allahu ta'ala bi kulli harf wa bi kulli ayatin makhrafah fil jannah. Qila wa mal makhrafah ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam basatin fil jannah yasirur rakib fi dhilli syajaratin min asjariha mi'ata sanah summa lam yaqta'ha. Al-hadis. Diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat di bulan Syawal sebanyak 8 rakaat, baik dilakukan malam hari maupun siang hari, yang mana di setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sebanyak 15 kali. Setelah 8 rakaat tersebut, kemudian dilanjut dengan membaca tasbih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 70 kali. Dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 70 kali. Maka demi zat yang telah mengutusku, Allah akan mengalirkan hikmah, kebijaksanaan atau kebenaran dalam hati yang diungkapkan melalui lisan. Diungkapkan melalui lisan seorang hamba yang telah melaksanakan sholat ini. Dan Allah akan tunjukkan kepadanya penyakit-penyakit dunia serta obat-obatnya. Dan demi zat yang telah mengutusku, barang siapa yang mendirikan sholat ini sesuai tata caranya, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelum ia mengangkat kepala setelah sujudnya. Dan andaikan dia mati, maka dia mati dalam keadaan syahid yang dosanya telah diampuni. Dan tiada seorang hamba yang melaksanakan sholat ini dalam keadaan bepergian, kecuali Allah memudahkan baginya perjalanannya hingga tempat yang dituju. Andaikan ia memiliki hutang, maka hutangnya akan terbayar. Dan seandainya ia memiliki kebutuhan, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan demi zat yang telah mengutusku, tiada seorang hamba yang menjalankan sholat ini, kecuali Allah berikan untuknya di setiap huruf dan ayatnya sebuah mahrofah di surga nantinya. Kemudian dipertanyakan, apakah mahrofah itu ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mahrofah adalah sebuah taman di surga, di mana seorang yang berkuda, yang berjalan di bawah naungan salah satu pohon di dalamnya selama 100 tahun, tidak juga mencapai tepi naungannya. Al-hadis. Yang dimaksud dengan sholat tersebut di dalam hadis adalah sholat sunnah mutlak yang dilakukan selama bulan Syawal. Sholat ini berjumlah 8 rakaat. Pada setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah.
Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 15 kali. Setiap rakaat bacaannya sama, yaitu Al-Fatihah 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas sebanyak 15 kali. Kemudian selesai 8 rakaat, kita kemudian membaca tasbih subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, baca tasbih sebanyak 70 kali. Kemudian kita baca lagi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak 70 kali juga. Setelah selesai membaca sholawat 70 kali, kita kemudian berdoa sebagaimana doa-doa yang dibaca kita selama ini setelah selesai sholat, atau doa apa saja. Sholat sunnah utuqa ini dapat dikerjakan siang ataupun malam. Maka ketika dikerjakan pada siang hari, kita buat menjadi 2 salaman. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Lalu di setiap mendapat 2 rakaat, kita melakukan tahiyat awal, karena ini yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian ketika kita sholat itu dilaksanakan pada malam hari 8 rakaat, maka dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 8 rakaat dibuat menjadi 4 kali salaman. Sholat ini juga dapat diamalkan pada tanggal berapa saja di bulan Syawal. Tanggal berapa saja di bulan Syawal, selagi masih pada di bulan Syawal. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam, boleh sore. Selagi masih pada bulan Syawal. Karena tidak ditentukan kapan tanggal pelaksanaannya. Sholat ini dinamai sholat utuqa atau sholat pembebasan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan orang yang mengamalkan sholat sunnah ini dari himpitan hutang, dan Allah akan memenuhi hajat-hajat orang yang melaksanakan sholat utuqa ini. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kenikmatan kepada kita semua untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang dengan ibadah tersebut Allah memberikan keridhoannya kepada kita dan memberikan hidayah, keselamatan kepada kita semua. Amin, amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.